Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Manji Wicaksono. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang review saya terhadap sebuah artikel yang berjudul The Search of an Economic State Variable for Intertemporal Asset Pricing, Evidence from Jakarta Stock Exchange, yang ditulis oleh Ernie Ekawati. Di artikel kali ini terdapat 7 pembahasan, yaitu pokok permasalahan, teori pendukung, metodologi penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, kritik terhadap artikel, dan future research. Pokok permasalahan pada artikel ini adalah menemukan hubungan antara 3 faktor yang menonjol dari Capital Asset Pricing Model atau CAPM dan fitur dinamis CAPM intertemporal. Di sini terdapat beberapa teori pendukung. Yang pertama ada single factor CAPM, yaitu model penetapan harga aset Sharpe-Lindner menggunakan karakteristik keputusan alokasi kekayaan konsumen untuk memperoleh hubungan equilibrium antara risiko dan pengembalian yang diharapkan untuk aset dan portofolio menurut Markowitz dan Tobin. Lanjut ada intertemporal CAPM, yaitu rasio Sharpe instan mewakili faktor pasar dan tingkat bunga real mewakili faktor lindung nilai menurut Nelson and Fasolo. Yang ketiga ada 3 factor CAPM, yaitu 3 faktor CAPM menggunakan beta, ekuitas pasar, dan ekuitas book to market sebagai variabel yang menentukan pemuatan faktor dalam penetapan harga aset, itu menurut Pham dan French. Dan terakhir ada indikator ekonomi, yaitu ada 2 indikator ekonomi, kondisi ekonomi ex post dan kondisi ekonomi yang diantisipasi, yang digunakan dalam penelitian ini. Lanjut kita masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama dari data, perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dari tahun 1991 hingga tahun 2001. Lanjut ke portofolio, seperti dalam studi Jensen dan Mercer. Portofolio dibentuk dengan menggunakan prosedur triple sort berdasarkan beta pre-ranking masing-masing perusahaan, ekuitas pasar, dan ekuitas book to market. Untuk operational definition of variables-nya, yaitu pengembalian portofolio diperoleh dari rata-rata geometris bulanan 1 tahun dari portofolio yang dibentuk berdasarkan beta, ME, dan BM. Pengembalian portofolio bulanan dengan bobot yang sama dengan dihitung untuk 12 bulan berikutnya, yaitu Juli dari tahun hingga Juni tahun selanjutnya. Dan portofolio direformasi pada akhir setiap Juni. Dan yang terakhir untuk model dan tes hipotesis, yaitu model 1 digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa CAPM 3 faktor berlaku. Dan model 2 dijalankan untuk setiap variabel secara terpisah dan semua variabel secara bersamaan. Hasil dari penelitian yang ditulis oleh Ernie Ekawati ini yaitu dari hasilnya ditunjukkan bahwa variabel keadaan ekonomi yang diusulkan yang dapat memisahkan kondisi ekonomi menjadi kondisi ekspansif dan restriktif tidak dapat digunakan secara kuat untuk mengidentifikasi premi risiko yang berbeda-beda waktu dari CAPM 3 faktor. Namun, waktu yang bervariasi dari premi risiko yang terpasang dalam CAPM 3 faktor ditunjukkan oleh hasil regresi menggunakan pemisahan kondisi ekonomi yang stabil dan tidak stabil. Pharma dan French mengklaim bahwa variabel ME dan BM dalam 3 faktor CAPM dapat menangkap variabel keadaan ekonomi yang mungkin tidak benar. Dengan demikian, pencarian variabel keadaan untuk CAPM intertemporal belum berakhir. Nah, untuk interpretasi hasil penelitian, yaitu variabel pertumbuhan jumlah uang beredar yang diusulkan dalam penelitian ini gagal menangkap berbagai waktu risiko premi yang melekat dalam CAPM 3 faktor. Namun, variabel keadaan ekonomi ex post yang digunakan dalam penelitian ini, kondisi ekonomi yang stabil dan tidak stabil, dapat menangkap berbagai waktu premi risiko yang diwakili oleh perbedaan dalam hubungan beta, ME, dan BM. Dengan variasi cross-sectional dan pengembalian portofolio di bawah kondisi ekonomi yang stabil dan tidak stabil. Kesimpulan dari artikel ini yaitu setelah memisahkan sampel menjadi kondisi ekonomi yang stabil dan tidak stabil, hasilnya menunjukkan bahwa premi risiko yang terkait dengan CAPM 3 faktor memang bervariasi,
tetapi besarnya variasi tidak dapat diamati karena beberapa masalah statistik. Namun, variabel keadaan ekonomi ex ante, pertumbuhan perubahan jumlah uang beredar yang diusulkan dalam penelitian ini gagal untuk menangkap waktu berbagai risiko premi yang melekat dalam CAPM 3 faktor. Nah, di sini saya bukannya mengkritik, tapi ini sebagai masukan. Jadi, menurut saya, dalam artikel ini, penulis itu sudah melakukan penelitian dengan metode yang tepat. Namun, karena beberapa alasan, penelitian masih memerlukan penyempurnaan. Nah, akan lebih baik jika penulis melanjutkan penelitiannya agar mendapatkan hasil yang konkret. Selanjutnya, untuk future research, dengan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis diharapkan dapat melanjutkan penelitian terkait pencarian variabel keadaan untuk CAPM intertemporal. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.